Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa dan juga mahasiswa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama program yang diluncurkan oleh Rumah Fikih Indonesia Sekolah Fikih. Dan saat ini kita sudah masuk pada episode kelima dalam mata kuliah Dirosah Madzhab di level 2 ini. Di episode kelima ini kita akan membahas tentang salah satu madhab di dalam madhab-madhab fikih yang besar, yaitu madhab Al-Hanafiyah. Itu tema kita. Masih bersama narasumber dan ustadz kita, beliau adalah Ustadz Ahmad Sarawat LCMA yang alhamdulillah sudah hadir di studio dan kelas kita. Kita sapa sinak beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak terasa sudah sampai pada episode kelima ini, Ustadz. Betul. Dan iya. mulai satu persatu kita mengenal madhab-madhab yang sering kita sampaikan. Iya. Nah, profilnya dari masing-masing madhab itu seperti apa. Dan Iya. pertama, di episode kelima ini kita akan membahas tentang madhab Al-Hanafiyah. Iya. Nah, mungkin yang perlu antum jelaskan kepada para pemirsa dan mahasiswa Sekolah Fikih adalah siapa pendirinya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini kita akan mulai membahas mazhab yang 4, dan kita awali dengan mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah. Biasa kita sebut dengan mazhab Hanafi. Nah, Madhab pendirinya Hanafi. namanya Abu Hanifah, begitu Abu ya. Hanifah. Kenapa kita urutkan beliau atau mazhab ini di dalam Kita taruh urutan yang pertama pertama dari gitu ya. 4 itu karena urut-urutan angka wafatnya. Beliau ini wafat tahun 150 Hijriah 150 dan Hijriah. dan kebetulan lahirnya pun paling awal, tahun 80 Hijriah. Tahun 80 Hijriah. Jadi lahir 80, wafat 150. Itu kurang lebih 70 tahun saja sepeninggal Rasulullah. Karena Rasulullah itu kan wafat tahun 10 Hijriah. 10 Hijriah. Setelah hijrah ke Madinah, 10 tahun kemudian Rasulullah wafat. Itu berarti kan tahun 10. Nah, tahun 80 Hijriah Abu Hanifah lahir. Dan beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Berarti kurang lebih sekitar berapa tahun usianya? 50 tambah 20, 70 ya. 70 tahun usianya. Nah, Imam Abu Hanifah ini adalah imam yang disebut dengan mazhabu ahli ra'yi. Ya, mazhab ahli ra'yi yang banyak sekali menggunakan kekuatan logika. Bukan berarti dia menolak hadis dan sebagainya, bukan. Tetapi kekuatan logikanya itu memang luar biasa. Menjadi ciri khasnya. Menjadi ciri khasnya, menjadi salah satu kekuatan yang memang nanti akan sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran mazhab Hanafi itu sendiri. Nah, itu juga perlu dijelaskan mungkin pada pemirsa Ya, tapi saya dan faktornya. ingin menjelaskan dulu siapa ini sosok Abu Hanifah. Oke. Jadi Abu Hanifah ini walaupun lahir pada tahun 80 Hijriah, tetapi beliau tidak lahir di Madinah, bukan di Jazirah Arabia. Bukan di Jazirah Arab. Nah, Ya. tetapi Bukan orang Arab berarti juga bukan orang Arab. Beliau ini adalah orang Persia. Orang Persia. Dan kita tahu bahwa Persia yang dulunya adalah penyembah berhala ya, mereka menyembah api kan, beragama Majusi. Itu pada tahun 17 Hijriah jatuh ke tangan umat Islam di zaman Khalifah Umar. Nah, di zaman Khalifah Umar itu ada perang Qadisiyah namanya. Itu perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu adalah perang yang pertama kali untuk menembus jantung Persia. Dan Persia itu luas wilayahnya. Salah satu kotanya adalah Kufah. Nah, Imam Abu Hanifah lahirnya di Kufah. Nah, ini berarti kotanya Abu Hanifah. Nah, kotanya. Dan beliau lahir besar sampai wafat pun dikuburkan juga di Kufah, tidak kemana-mana ya. Tapi Kufah itu adalah sebuah negeri yang cukup menarik karena dia adalah ibu kota dari nanti adanya khilafah Bani Abbasiyah. Itu nanti adanya di Kufah dan sekitarnya, yaitu di Baghdad, Kufah, Basrah, sekitar itu. Metropolitan gitu ya? Metropolitan, iya. Jadi disebutkan di dalam banyak riwayat bahwa beliau ini, Imam Abu Hanifah, itu disebut namanya An-Nu'man bin Thabit bin Zuwata. Jadi Abu Hanifah bukan nama ya? Ya, gelar, kunyah. Biasalah orang Arab itu punya kunyah. Namanya justru cuma Nu'man saja gitu ya? An-Nu'man bin Thabit bin Zuwata. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah siapa Zuwata ini. Ada yang mengatakan itu adalah kakeknya yang dulu adalah seorang budak, sehingga dikatakan bahwa mazhab Hanafi ini mazhab para budak. Karena memang imamnya itu keturunan dari budak ya, tapi itu versi
tersendiri. Nanti ada versi yang lain mengatakan bahwa beliau bukan cucunya Zuwato, sehingga beliau bukan keturunan budak. Tapi tidak terlalu penting lah. Yang jelas masa hidup beliau itu antara tahun 80 sampai tahun 150 itu mengalami 2 masa khilafah. Pertama khilafah Umayyah dulu ya di Damaskus, kemudian pindah menjadi khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad. Beliau mengalami 2 masa itu. Dan ada juga sinyalir yang mensinyalir bahwa sebenarnya Abu Hanifah ini terlalu dekat jaraknya dengan Nabi, sehingga banyak yang mencurigai beliau ini tabi'in. Oh, malah banyak ada, yang masukkan juga termasuk tabi'in. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan bahwa sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa beliau itu pernah bertemu dengan beberapa sahabat Nabi, misalnya makanya disebut tabi'in itu ya. Anas bin Malik radhiyallahu an misalnya gitu ya. Salah satu yang berpendapat begini adalah Imam Az-Zahabi. Jadi kata Imam Az-Zahabi, Abu Hanifah itu levelnya adalah tabi'in, bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam As-Suyuti juga pernah mengatakan begitu ya. Abu Hanifah sempat bertemu dengan beberapa sahabat malah, kata As-Suyuti. Bukan hanya Anas bin Malik. Bukan hanya Anas bin Malik ya, Abdullah bin Al-Haris, Abdullah bin Abi Aufa, Wasilah bin Al-Asqa ya kan, Aisyah binti Ajrat dan sebagainya. Itu beberapa sahabat memang tidak terlalu terkenal, tapi yang namanya tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan para sahabat. Gitu. Ini satu versi. Versi yang lainnya mengatakan bahwa beliau bukan tabi'in, tidak ketemu dengan jadi memang diperselisihkan menurut ada para ahli sejarah ya. Iya. Tapi yang penting adalah bahwa Imam Abu Hanifah ini memang imamu ahli hadis, itu salah satu ahlul ra'yi, ya bukan ahlul hadis. Ini kenapa kok bisa demikian? Jadi begini. Beliau ini kan tinggal di Kufah ya. Dan Kufah ini tadi saya sedikit sebutkan bahwa di Kufah itu terjadi pergolakan pemikiran. Pertama, karena pusatnya pemerintahan tadi itu ya. Ya, pertama di zaman Umar, zaman Khalifah Umar bin Khattab itu, Umar mengirimkan Abdullah bin Mas'ud untuk menjadi ulama. Kalau yang membebaskan sih Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan. Tapi setelah itu yang disuruh menjadi ulama di sana itu adalah Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud yang mengkader begitu banyak mendidik orang-orang di Kufah. Iya, di Kufah, muridnya banyak. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib ini malah lebih menarik lagi. Ali bin Abi Thalib itu malah memindahkan ibu kota khilafah Islamiyah itu ke Kufah. Oh, yang berawal dari Madinah. Tadinya di Madinah. Jadi sebelum nanti ada khilafah Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah begitu kan. Ini ibu kota negeri Islam ini pernah pindah ke Kufah dulu. Bersama dengan itu Ali bin Abi Thalib juga memboyong tidak kurang dari 1.500 sahabat. 1.500 orang sahabat pindah ke Kufah. Jadi Kufah itu pusat ilmu ya yang dibawa oleh para sahabat, dan tadi Abdullah bin Mas'ud itu malah punya murid sampai 4.000 ulama. Banyak sekali. Murid beliau yang jadi ulama di Kufah itu sampai 4.000-an. Nah, tetapi di Kufah juga muncul berbagai macam aliran. Aliran-aliran akidah yang sesat seperti Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, bahkan Syiah. Jadi bertemulah di situ, dan Imam Abu Hanifah itu berada di dua pemikiran yang itu. Beliau berada pada posisi sebagai muridnya para sahabat, para tabi'in yang membela akidah Islam. Jalurnya ke Ibnu Mas'ud tadi itu ya. Memerangi Jahmiyah, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Jadi sebelum menjadi ahli fikih itu Abu Hanifah tuh menjadi ahli teologi dulu. Nah, beliau pakar di bidang teologi dan sering menjawab argumen-argumen lawan yang pakai logika dengan logika juga. Jadi kalau zaman sekarang banyak perdebatan, ini jago debat gitu ya. Beliau jago debat dan bisa menjawab semua tashkik yang datang dari berbagai macam aliran itu. Itu sosok Abu Hanifah pada masa itu. Ya, nanti bisa antum lanjutkan lagi terkait perdebatannya Imam Abu Hanifah ini. Luar biasa sekali. Apakah ada pengaruhnya terhadap fikihnya Abu Hanifah gara-gara jago debat ini? Kita akan lanjutkan lagi para pemirsa terkait madhab Abu Hanifah ini nanti di segmen kedua. Tetap bersama Sekolah Fikih.